Ini pun juga second berlaku untuk tahun depan 2024 juga untuk pengajuan bantuan. Jadi kalau mau bantuan tahun depan, saran saya ajukan dari sekarang teman-teman, agar tidak terlambat. Minsos, gimana sih cara dapetin bansos dari Kemensos RI? Eits, tunggu dulu. Kalian tahu nggak, setiap calon penerima bansos ini pun juga sesuai dan tertuang dalam surat resmi dari Kemensos bernomor 1450. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sambil menunggu pencairan BPNT tahap 4 Bank BNI juga bank lain, kita akan bahas info terbaru teman dari Kemensos mengenai bagaimana cara untuk daftar dan juga dapat bantuan baik BPNT, PKH dan juga bantuan lain dari Kemensos di tahun ini hingga tahun depan. Jadi buat teman-teman juga yang ingin mendapatkan bantuan ini, kalian bisa cek video ini sampai akhir agar tahu secara lengkap untuk bisa bantuan dan juga bagaimana syaratnya. Dan juga informasi yang lebih terperinci mengenai aturan baru skema pencairan bantuan PKH dari bulan Juli ini sampai dengan bulan Desember untuk proses pencairannya. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian simak sampai akhir. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, seperti biasa untuk mulai, buat teman please bantuannya dengan cara klik tombol like teman dan juga komen di bawah bagaimana kalian, apakah sudah dapat semua bantuan atau juga yang belum, dan juga bagaimana update dari pencairan kalian sampai dengan siang hari ini. Jika sudah ada yang cair, please komen di bawah. Jadi buat teman yang sudah like, comment, share, dan juga subscribe, thank you banget. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke teman, jadi sekarang kita akan bahas info terbaru dari Kemensos teman-teman. Ini per kemarin bantuannya, di mana Kemensos merilis video bagaimana cara mendaftar dan juga mendapatkan bantuan dari Kemensos dengan pemerintah, dan bagaimana syarat-syaratnya agar kalian paham teman-teman, dan juga pun nanti tambahkan setelah videonya selesai biar kalian juga bisa lebih paham lagi mengenai alur dan juga untuk aturan terbaru Kemensos untuk bantuan PKH yang cair dari bulan Juli ini sampai dengan bulan Desember. Nah, jadi di awal kita akan simak teman untuk videonya awal ya. Jadi biar lebih clear videonya, ini dia teman-teman, saya akan tampilkan di sebelah sini ya. Oke. Minsos, gimana sih cara dapetin bansos dari Kemensos RI? Eits, tunggu dulu. Kalian tahu nggak, setiap calon penerima bansos harus terdaftar di DTKS terlebih dahulu. Lalu, apa sih DTKS itu? DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Jadi, DTKS dijadikan acuan untuk lembaga-lembaga untuk menerima program bantuan seperti PKH, Sembako, PBIJK, dan lain-lain. Terus gimana sih caranya terdaftar dalam DTKS? Pertama, masyarakat dapat mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan atau melalui usulan RT RW setempat. Usulan masyarakat akan dibawa ke musyawarah desa atau kelurahan dan diinput ke aplikasi 6NG. Dinas Sosial akan melakukan verifikasi dan validasi usulan desa atau kelurahan. Hasil verifikasi selanjutnya difinalisasi oleh Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Kemudian dilakukan pengesahan oleh Kepala Daerah. Atau masyarakat bisa mendaftarkan diri melalui aplikasi Cek Bansos, Usul, dan Sanggah dengan akun yang telah teraktivasi oleh admin Kementerian Sosial. Usulan masyarakat akan masuk ke dashboard 6NG, Dinas Sosial Kabupaten atau Kota untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Hasil verifikasi dan validasi tersebut akan masuk ke dalam lampiran pengesahan Kepala Daerah. Pengesahan oleh Kepala Daerah diunggah ke dalam aplikasi 6NG. Untuk selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan penetapan oleh Kementerian Sosial. Nah, itu teman-teman. Jadi ada dua cara ya, itu secara online dan juga kita bisa offline teman-teman. Jadi buat yang offline, kita pengajuan lewat perangkat desa, lewat RT RW setempat, nanti diteruskan sampai dengan ke pusat, atau dengan cara menggunakan aplikasi Cek Bansos teman-teman. Namun di sini teman-teman, menurut pengalaman dari teman semua, itu yang lebih efektif adalah menggunakan yang offline.
atau diajukan oleh daerah setempat, oleh desa setempat. Jadi nanti akan diproses, diverifikasi, diajukan ke pusat, itu peluangnya akan lebih besar dan juga lebih cepat teman-teman. Karena kalau kita lewat cek bansos, itu pengalaman dari teman-teman banyak banget yang bilang itu sangat lama untuk proses verifikasinya. Bahkan sampai berbulan-bulan. Walaupun memang ada yang nanti bisa akhirnya terdata dapat bantuan, tapi memang itu prosesnya sangat lama teman-teman. Jadi kalau saya pribadi lebih saran sih emang dari desa juga kalian ajukan teman-teman, karena emang kalian syarat misalkan emang dari keluarga yang kurang mampu, lalu juga penghasilan sangat minim, dan jika emang kalian punya rumahnya juga belum layak, itu akan menjadi faktor yang membuat kalian tuh akan sangat layak untuk dapat bantuan pemerintah ini. Tapi kalaupun bisa sudah dengan offline, kalian juga bisa mengajukan secara online. Jadi kalian menggunakan dua cara tersebut teman-teman. Jadi offline kalian lakukan dan online juga kalian lakukan. Jadi mana yang duluan terverifikasi agar lebih cepat nanti kalian bisa dapat bantuannya teman-teman. Sekarang emang serba computerized, tapi sometimes karena terlalu banyak data yang masuk teman-teman ke usulan dan juga sanggahan, akhirnya lambat untuk proses verifikasinya. Bahkan ada yang bilang sudah 3-4 bulan belum ada update dan masih diverifikasi untuk datanya teman-teman, seperti itu. Tapi yang jelas, ini resmi dari Kemensos, jadi kalian bisa dengan dua cara ini untuk bisa daftar dan juga dapat bantuan sosial dari pemerintah, dari Kemensos teman-teman, seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab dan juga membantu teman-teman yang masih bingung bagaimana cara daftar dan juga dapatkan bantuan Kemensos kayak PKH, BPNT, PIP, dan juga bantuan lainnya, seperti itu. Ya, kemudian teman-teman, info penting yang mungkin juga masih banyak teman-teman yang masih belum tahu mengenai aturan PKH terbaru, di mana sekarang PKH dicairkan hanya 2 bulan untuk yang Bank Himbara teman-teman. Ini pun juga sesuai dan tertuang dalam surat resmi dari Kemensos bernomor 1450-BS.01.00/8/2023 sifat penting hal penyaluran bansos PKH Juli-Desember tahun 2023. Jadi poinnya teman-teman ada dua hal penting, di mana ada dua skema penyaluran bantuan sosial PKH yang sekarang. Jadi skema 1, per triwulan berlaku untuk lembaga bayar PT Pos. Jadi ini adalah hal yang sama dengan sebelumnya, di mana kalau PT Pos itu dicairkan setiap per triwulan atau 3 bulan sekali teman-teman. Jadi dengan nominal yang sama. Dan untuk nominal lengkapnya kalian bisa teman-teman, jadi ada yang triwulan dan juga per 2 bulan. Jadi kalau yang 2 bulan itu yang skema kedua, yaitu per 2 bulan berlaku untuk lembaga pembayaran Bank Himbara dan BSI. Nah, ini yang baru. Jadi nanti buat teman-teman pun yang mungkin baru tahu atau mungkin masih bingung sekarang kenapa bantuan PKH-nya hanya 2 bulan dan berkurang, ini penyebabnya karena emang ada aturan baru, ada skema baru untuk nominalnya itu berkurang dari sebelumnya. Yang 3 bulan sekarang hanya per 2 bulan per 2 bulan. Tapi total dalam setahun tetap akan dapat jumlah yang sama teman-teman. Tidak dikurangi, hanya saja jumlah per bulannya yang disesuaikan sesuai dengan periode salur. Jadi kalau kayak Bank Himbara akan cair setiap 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Kalau yang triwulan akan cair setiap 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Tapi kalau di total, untuk total bantuannya itu akan sama saja dapetin nominalnya teman-teman. Seperti itu. Jadi buat teman juga semoga banyak yang makin paham dengan video ini. Ini juga khusus saya buatkan buat teman-teman emang yang masih awam banget, belum tahu mengenai bantuan pemerintah, cara daftarnya, kemudian juga cara untuk verifikasinya, kemudian juga yang mungkin baru sekarang dapat bantuan PKH yang kedua kalinya, kemarin dapatnya sekian, sekarang kok sekian, jadi bisa terjawab dan juga membantu banyak teman-teman dengan video ini. Jadi ini teman, ini saya juga untuk teman-teman yang memang baru daftar PKH, BPNT, tapi kalau sudah expert ya sudah lama, mungkin video ini bisa kalian skip, tapi thank you banget buat yang sudah nonton dan juga sudah komen, yang sudah like. Jadi semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua. Ini pun juga second berlaku untuk tahun depan, 2024 juga untuk pengajuan bantuan. Jadi kalau mau bantuan tahun depan, saran saya ajukan dari sekarang teman-teman, agar terlambat, agar nanti diverifikasinya selesai di Desember dan nanti tahun depan itu sudah masuk ke TKS dan bisa bantuan baik PKH, BPNT ataupun juga bantuan lain sesuai dengan kategori yang sesuai dengan keadaan teman-teman semua. Seperti itu, ya. Jadi sekian teman-teman semoga bermanfaat. Jadi buat yang suka, please kalian like, komen, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!